Tim khusus anti bandit Polsek Sunggal, Sumatera Utara menggerebek lokasi judi berkedok ketangkasan di Kecamatan Medan Sunggal. Para pemain judi yang panik berusaha kabur hingga ke atap rumah warga. Berusaha kabur dari penggerebekan petugas, seorang penjudi nekat bersembunyi dengan memanjat ke atap rumah warga. Namun upayanya sia-sia. Petugas yang tak mau kehilangan buruannya mengetahui persembunyian pelaku dan memaksa pelaku turun. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita alat judi ketangkasan dan sejumlah barang bukti lainnya. Tak hanya di satu lokasi, petugas kembali temukan alat judi ketangkasan dan mengamankannya ke kantor polisi. Dalam penyisiran, petugas juga menemukan pemuda yang hendak berjudi dan membawa cukup banyak uang, serta pemuda lain yang membawa senjata tajam. Mereka langsung diamankan petugas untuk dimintai keterangan. Di beberapa tempat tentang perjudian yang berkedokkan permainan, hingga kita malam ini merazia di 2 tempat, yaitu di daerah Sunggal, yaitu tempat perjudian judi tembak ikan yang sering disebut di sini. Dan kita berhasil mengamankan 2 alat judi tembak ikan. Kemudian kita lakukan penyidikan lebih lanjut. Penggerebekan ini dilakukan polisi setelah mendapat aduan dari warga yang resah akibat aksi perjudian yang marak di lingkungan mereka. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah ledakan terjadi di dekat SPBU Jalan Margomulyo Tandes, Surabaya, Jawa Timur. Ledakan yang disertai kobaran api ini membuat warga dan karyawan SPBU panik. Inilah rekaman video amatir detik-detik kebakaran disertai ledakan yang terjadi di area SPBU Jalan Margomulyo, Tandes, Surabaya, Minggu malam. Ledakan disertai kobaran api di dekat SPBU ini tak pelak mengakibatkan warga, karyawan SPBU dan petugas pemadam kebakaran panik. Total terjadi 4 ledakan di sekitar lokasi SPBU. Sementara kobaran api diketahui berasal dari selokan yang berada di dekat lokasi SPBU. Guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, segala aktivitas di SPBU dihentikan. Selain itu, arus lalu lintas di depan SPBU ditutup total. Belasan mobil pemadam kebakaran Pemkot Surabaya dikerahkan untuk memadamkan api, termasuk alat berat untuk membongkar selokan tempat kobaran api muncul. Petugas dari perusahaan gas negara juga diturunkan untuk mencari penyebab ledakan dan kebakaran. Untuk saat ini bagaimana dan apa yang terjadi, kita belum tahu semua. Dari PMK yang mau membuka selokan juga belum tahu. Tadi saya sudah konfirmasi dari PGN, memang benar bahwa di sini ada aliran gas. Namun demikian, belum ada jawaban pasti apakah itu dari gas atau dari yang lain, kita nggak tahu juga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab ledakan dan kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan petugas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Ya, ledakan ini memang masih dalam penanganan karena terjadi di SPBU. Tentunya ini mengakibatkan api yang cukup besar dan warga juga harus bahu-membahu untuk menyelamatkan rumah mereka. Betul sekali. Kita akan lihat bagaimana situasi terkini pasca rentetan ledakan di kawasan SPBU Jalan Margomulyo, Tandes, Surabaya. Kita sudah terhubung dengan Kompol Riki Tridharma, Kapolsek Tandes, Polrestabes Surabaya. Selamat siang, Pak Riki. Selamat siang, Mas. Baik, Pak Riki, kami ingin konfirmasi apakah saat ini suasana di kawasan SPBU Tandes ini sudah aman, Pak? Baik, kami sampaikan untuk kondisi proses dari sisa kebakaran yang terjadi di depan SPBU itu sudah kami buka akses jalur, sudah bisa dilalui kendaraan. Namun untuk beberapa titik masih kami polis lain termasuk SPBU-nya sendiri, kemudian lokasi di seberang SPBU yang kami duga sebagai lokasi awal dari munculnya api.
Baik. Namun kami sampaikan juga bahwa ini masih kami dalami. Tadi pagi kami juga sudah melaksanakan olah TKP dengan Inavis, dari Pemkot juga datang, kemudian besok dari Lapor Polda akan juga kami dalami. Jadi kami belum bisa menyimpulkan penyebab, namun yang bisa disampaikan bahwa situasi sudah kondusif, masyarakat sudah bisa beraktivitas, jalan juga sudah bisa dilalui. Baik, Pak Riki, apa pemicu awal dari ledakan tersebut? Dari ada kabel yang kami temukan itu terbakar, posisinya ada di seberang dari SPBU. Nah, ini yang masih kami dalami dengan melibatkan berbagai pihak. Hari ini kami akan periksa beberapa saksi, kemudian kami koordinasi juga dengan Polrestabes, akan diperiksa juga di Polrestabes, termasuk dengan saksi ahli juga nanti apa yang bisa mengakibatkan terjadinya ledakan itu. Jadi bukan SPBU-nya, tapi memang lokasinya di depan SPBU-nya yang ada ledakan demikian. Kabel ini sudah diketahui kah Pak, milik Telkom mungkin atau mungkin milik PLN atau pihak-pihak lainnya Pak? Nanti setelah hasil penyelidikan ya secara resmi, secara lengkap nanti kami periksa, akan kami sampaikan untuk update perkembangannya. Baik, adakah korban luka-luka akibat kejadian tersebut? Tidak ada. Untuk korban jiwa sementara nihil, hanya ada jalan yang sedikit pecah itu gara-gara ledakan di jalan masuk ke SPBU. Jadi untuk korban jiwa nihil hanya materi, ada jalan yang rusak saja akibat ledakan dari sumber api itu. Lalu bagaimana saat ini situasi terkini di kawasan SPBU Pak? Apakah SPBU juga sudah mulai beroperasi atau masih ditutup dan bagaimana pengamanannya Pak? Belum, jadi saat ini masih status quo, SPBU masih kita tutup untuk operasionalnya. Karena memang kami membutuhkan juga data-data, kemudian kami memeriksa juga CCTV yang terjadi di sana untuk antisipasi juga apabila ada terjadi ledakan susulan. Jadi sementara aktivitas kami hentikan dulu, tapi petugas di sana masih ada yang standby untuk pengaturan. Ini masih juga ada beberapa tim yang akan turun untuk memeriksa ke TKP. Baik, Pak Riki, berdasarkan foto-foto yang kami dapatkan saat ini terpampang di layar kaca, ada sebuah lubang yang cukup besar akibat ledakan tersebut. Apakah ini sudah diinvestigasi, Pak? Ya, ini sedang diinvestigasi. Tim dari Inavis sudah, kemudian besok dari Lapor Polda juga akan turun untuk mencari material yang ada di sana yang kita bisa temukan apa yang terjadi di sana. Selain pihak kepolisian, penyelidikannya melibatkan siapa saja Pak? Apakah ada mungkin dari tata kota bangunan yang dari pemerintahan yang juga dilibatkan Pak? Ada. Jadi tadi pagi juga dengan Kasarreskrim Polrestabes Surabaya, KBP Oki Hadian, kami sudah koordinasi akan dipanggil nanti untuk minta keterangan termasuk dari PGN, tata kota, kemudian dari Damkar, kemudian beberapa saksi yang ada di wilayah tersebut termasuk dari pemilik maupun supervisor dari SPBU itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Riki telah bergabung bersama kami. Kami nantikan bagaimana nanti hasil penyelidikannya dan semoga bisa berjalan dengan lancar penyelidikannya. Terima kasih Pak Riki. Kita ke informasi lainnya pemirsa, diduga alami kebocoran gas. 1 unit rumah yang dijadikan pangkalan gas dan gudang di Medan, Sumatera Utara terbakar. Sempat terjadi ledakan dari sejumlah tabung gas yang masih terisi. Gas. Kobaran api membakar 2 rumah yang dijadikan pangkalan gas di Jalan Gagak Hitam, Sunggal, Medan, Sumatera Utara. Besarnya api membakar rumah dan gudang serta ratusan tabung gas yang tersimpan di dalam gudang. Beberapa ledakan terdengar akibat tabung gas yang masih terisi tersambar kobaran api. Petugas pemadam kebakaran dari pemerintah Kota Medan yang tiba di lokasi memadamkan api dengan mengerahkan 7 unit mobil pemadam kebakaran. Terima informasi dari warga jadi kebakaran. Ternyata itu pangkalan gas yang menghabiskan sudah 2 rumah. Sekarang ini di TKP tinggal tumpukan gas. Menurut sejumlah keterangan, kebakaran diduga disebabkan kebocoran tabung gas yang tersimpan di dalam gudang. Api akhirnya berhasil dipadamkan selama 1 jam kemudian.
Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, angin puting beliung menerjang kota Subulus Salam, Aceh pada Minggu petang. Akibatnya puluhan rumah warga rusak parah dan sejumlah pohon tumbang. "28 rumah di Desa Penanggalan Timur, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulus Salam rusak usai diterjang angin puting beliung. Atap-atap rumah berterbangan dan berserakan di jalan, bahkan tersangkut di tiang listrik. 2 sekolah yakni SMP Negeri 1 Penanggalan dan SD Laim Bersih juga rusak parah. Sejumlah pohon ikut tumbang akibat hempasan angin dan hujan. Tiba-tiba angin kencang sehingga ini disertai dengan hujan. Hujan begitu kencang dan semua rumah-rumah warga itu terangkat sengnya semua. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa angin puting beliung ini. Namun sejumlah warga yang kediamannya rusak akibat angin puting beliung mengungsi ke rumah kerabat mereka. Dari kota Subulus Salam, Aceh, Ropi Rahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat Anda berkendara di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. 2 emak-emak nyaris terlindas truk kontainer akibat memaksa menyalip. Motor korban masuk ke kolong kontainer hingga ringsek. Dua orang emak-emak nyaris terlindas ban truk kontainer. Kedua korban berboncengan menggunakan sepeda motor dan mencoba menyalip. Kemudian menyenggol truk kontainer hingga akhirnya terjatuh dan terjepit di antara 2 truk kontainer. Korban ditolong warga sekitar di Jalan Raya Caringin, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Warga mengevakuasi 2 emak-emak yang terjatuh di antara kedua kendaraan truk dengan posisi sepeda motor masuk ke kolong kendaraan. Kedua korban akhirnya berhasil diselamatkan warga meski mengalami luka lecet di bagian kaki. Peristiwa ini bermula saat kedua ibu rumah tangga ini melaju dari arah Bandung menuju Padalarang. Namun tiba di lokasi berusaha menyalip truk kontainer dari sisi sebelah kiri. Namun karena kehilangan keseimbangan, korban terjatuh karena saat bersamaan berusaha menghindari truk pengangkut gas yang sedang parkir. Depan mobil kepala itu kontainer udah di depan. Mobil ini udah parkir berarti Bu ya? Udah parkir, ini dari tadi juga saya udah di kepalanya, cuma keseret dari pinggirnya. Saya kebetulan itu di jalan itu mepet, jadi kepepet ke pinggir gitu. Di sini ada mobil gede dengan ngetem gitu Pak. Itu terlalu sempit untuk nyalip? Iya sempit, jadi dia putar ke bawah ke kiri gitu. Tapi emang mau nyalip atau gimana betul? Mau terus dia jalan. Oh, cuman terlalu sempit, kendaraan besar Pak ya? Gitu. Warga dihimbau terutama pengendara sepeda motor agar berhati-hati saat melintas jalur ini karena merupakan jalur rawan kecelakaan lalu lintas. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Mengaku selingkuh, seorang istri dibunuh suaminya saat tidur. Sebelumnya pelaku asal Demak jengkel karena korban telah 2 bulan menolak ajakan berhubungan suami istri. Tanpa perlawanan, Zaini, warga desa Mijen, Kebon Agung, Demak, Jawa Tengah digelandang ke kantor polisi usai menghabisi istrinya Nur Hamidah, 37 tahun. Pelaku tega membunuh istri karena sakit hati dengan pengakuan sang istri yang sudah selingkuh. Modus pelaku membunuh korban dengan cara menunggu korban tertidur. Saat terlelap, pelaku menikam dan memukul korban dengan benda tumpul. Usai membunuh korban, pelaku berusaha kabur. Namun warga yang curiga melihat gerak-gerik pelaku segera mengamankannya. Tak lama petugas mengamankan pelaku. Tersangka itu melakukan pembunuhan kepada istrinya sendiri dikarenakan yang bersangkutan cemburu. Pada malam itu korban mengaku bahwa korban itu telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Pelaku sendiri dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Grobogan, Jawa Tengah dihabisi teman kencannya. Korban dibunuh karena menolak membayar usai berhubungan sesama jenis.
Di tempat inilah jenazah IA 19 tahun dibuang usai dibunuh teman kencan sesama jenisnya, JK 26 tahun. Korban dibunuh karena menolak membayar jasa pelaku usai berhubungan intim. JK, warga desa Terkesi, Grobogan, Jawa Tengah ini menusuk korban dengan pisau dapur sebanyak 5 kali hingga tewas. JK mengaku berkenalan dengan korban melalui media sosial. Selain menangkap pelaku, polisi menyita barang bukti sebuah pisau dapur serta pakaian pelaku dan korban. Dan setelah kejadian tadi itu, pelaku ini berusaha untuk kabur meninggalkan rumah, namun dari informasi masyarakat bisa kita amankan dan sekarang sudah diamankan di Polsek Kelambu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Tolak eksekusi rumah dan lahan, puluhan warga di Medan, Sumatera Utara gelar aksi Long March. Selengkapnya usai jeda tetap bersama kami di iNews Siang.